Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Koirunisa, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada anak dengan demam tifoid. Demam tifoid merupakan penyakit infeksi akut pada usus halus dengan gejala demam 1 minggu atau lebih disertai gangguan pada saluran pencernaan dengan atau tanpa gangguan kesadaran. Demam tifoid juga merupakan penyakit menular yang bersifat akut yang ditandai dengan bakteremia, perubahan pada sistem retikuloendotelial yang bersifat difus, pembentukan mikroabses, dan ulcerasi nodus Peyer di distal ileum. Penyebab demam tifoid adalah 96% karena bakteri Salmonella typhi, yaitu Bacillus gram-negatif berbentuk batang, bergerak dengan bulu getar, tidak berspora dan mempunyai sekurang-kurangnya 3 macam antigen, yaitu antigen O, antigen H, dan antigen V dengan protein membran hialin. Penyebab lainnya adalah bakteri Salmonella paratipi A, Salmonella paratipi B, dan Salmonella paratipi C. Berikut adalah patofisiologi dari penyakit demam tifoid. Gejala klinis pada demam tifoid beragam atau bervariasi dari mulai gejala ringan, yaitu berupa demam, tubuh terasa lemas, serta batuk ringan, sampai dengan gejala berat berupa keluhan abdomen hingga komplikasi multiple. Masa inkubasi adalah 7-14 hari, bervariasi antara 3-60 hari pada akhir minggu pertama atau fase hiperplasia. Gejala yang muncul diantaranya demam sekitar intermittent remittent, lidah kotor, mulut kering, mual muntah, gambaran jelas saluran nafas atas, sakit kepala hebat, tampak apatis, lelah, tidak enak di perut atau mungkin konstipasi, diare, ditemukan splenomegali, hepatomegali, rosella mungkin juga ditemukan. Pada minggu kedua atau fase nekrosis, gejalanya diantaranya demam kontinu, bradikardia relatif, keadaan penderita semakin menurun, apatis, bingung, tidak tertutup selaput tebal, dan kehilangan nafsu makan. Pada minggu ketiga atau fase ulcerasi, gejalanya diantaranya disorientasi, bingung, insomnia, lesu dan tidak bersemangat, wajah tampak toksik, mata berkilat dan mungkin kemerahan, kelopak mata cekung, pucat dan flashing di daerah pipi, pernafasan cepat dan dangkal, abdomen tampak lebih distensif, sewaktu-waktu dapat timbul perdarahan dan perforasi. Klasifikasi demam tifoid dibagi menjadi 3, yaitu 1. Demam tifoid akut non-komplikasi, yaitu adanya demam yang berkepanjangan pada demam tifoid akut, terjadi konstipasi pada penderita dewasa, serta diare pada anak-anak. Gejala lainnya anoreksia, malaise, serta nyeri kepala atau sakit kepala. Demam tifoid dengan komplikasi, yaitu demam tifoid akan menjadi komplikasi yang parah, tergantung pada kualitas dalam pengobatan yang diberikan kepada penderita. Komplikasi yang terjadi biasanya perforasi, usus, melena, dan peningkatan ketidaknyamanan abdomen. 3 adalah keadaan karier penderita demam tifoid, yaitu dengan keadaan karier terjadi pada 1-5% kasus, tergantung pada umur pasien, yang bersifat kronis dalam hal sekresi Salmonella typhi di feses. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada penderita demam tifoid adalah 1. Pemeriksaan darah berupa leukopenia, leukositosis relatif fase akut, mungkin terdapat anemia dan trombositopenia, SGOT dan SGPT. 2. Uji serologis berupa Widal dengan titer O dan H, Tubek TP, polymerase chain reaction TP. 3. Isolasi atau biakan kuman pada darah, feses, urin, dan atau empedu. Pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction menggunakan primer H1D yang dapat digunakan untuk mengamplifikasi gen spesifik bakteri Salmonella typhi.
Berikut adalah masalah keperawatan yang mungkin muncul pada kasus demam tifoid berdasarkan SDKI. Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan diantaranya 1. Untuk masalah defisit nutrisi, berikan makanan tinggi karbo, tinggi protein, rendah serat, tidak berbumbu tajam. Berikan dalam porsi yang disesuaikan dalam kondisi pasien. Berikan makanan sesuai tipe dan cara yang diinginkan klien. 2. Untuk masalah hipotermia dapat dilakukan observasi kondisi klien, pemeriksaan fisik fokus pada tanda dan gejala klinis. Tirah baring, mobilisasi bertahap, atasi demam dengan cara tepid sponge atau kompres. Pencegahan penyebaran dan penularan demam tifoid dapat dilakukan orang tua dengan cara menjaga kesehatan anak dan lingkungan. Misalnya dengan mengurangi kebiasaan jajan sembarangan, memasak air minum hingga mendidih selama 10-15 menit. Hal tersebut karena bakteri Salmonella typhi dapat mati jika dipanaskan pada suhu di atas 50 derajat Celcius selama 15 menit. Kebiasaan lain yang dapat diterapkan oleh orang tua adalah dengan mencuci bahan makanan sebelum memasak, mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Pencegahan dini dapat dilakukan pemberian imunisasi vaksinasi tifoid. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk materi ini. Demikian paparan penjelasan tentang asuhan keperawatan pada anak dengan demam tifoid. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran digital PSDKU 2023 Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.